Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan komputasi aljabar linier. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyelesaian dari sistem persamaan linier. Baik, untuk membantu memudahkan menyelesaikan sistem persamaan linier, kita akan memanfaatkan matriks. Ini ada persamaan linier yang akan kita selesaikan dengan bantuan matriks. Bisa dilihat di sini ada 3 buah persamaan. Oke. 3 buah persamaan. 3x1 plus 4x2 min 2x3 sama dengan 5. x1 min 5x2 plus 2x3 sama dengan 7. 2x1 plus x2 min 3x3 sama dengan 9. Persamaan ini apabila kita nyatakan dalam bentuk matriks teraugmentasi akan tampak sebagai berikut. Kita tuliskan angkanya saja, variabelnya tidak kita tuliskan ya. Oke, untuk persamaan pertama 3, 4, min 2, 5 untuk baris pertama. Baris kedua 1, min 5, 2, 7. Baris ketiga 2 plus 1 atau 1 min 3x dan 9. Oke, setelah kita masukkan dalam bentuk matriks teraugmentasi, coba kita selesaikan persamaan linier ini. Kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Metode ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Caranya adalah dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang eselon baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Caranya, dengan mengubah persamaan linier tersebut ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks eselon baris, kita lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Kita langsung ke contoh. Ini ada 3 persamaan. X plus 2y plus z sama dengan 6. X plus 3y plus 2z sama dengan 9. 2x plus y plus 2z sama dengan 9. Oh ya, sebelum kita mencari solusi dari persamaan linier, perlu kita perhatikan dulu persamaannya. Apakah benar ini persamaan linier? Dicek lebih dahulu di awal ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada ciri-ciri khusus bahwa persamaan ini disebut sebagai persamaan linier atau bukan. Oke, setelah kita amati persamaan ini tidak ada kuadrat, tidak ada fungsi trigonometri, tidak ada pangkat, tidak ada logaritmik, kemudian tidak ada perkalian antar variabel, sehingga persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Baik, setelah sudah fix dia adalah persamaan linier, mari kita cari solusinya. Tentukan nilai x, y, dan z. Tahapannya adalah kalau kita menggunakan metode Gauss, kita bentuk persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Oke. Baris pertama, persamaan pertama masuk baris pertama, persamaan kedua masuk baris kedua, persamaan ketiga masuk baris ketiga. Oke. Setelah masuk dalam bentuk matriks, kita cek lebih dahulu. Apakah baris pertama kolom pertama yang saya lingkari merah ini nilainya tidak 0. Nah, ini harus kita cek. Karena eselon baris itu adalah syaratnya pada garis diagonal ini nilainya tidak boleh 0.
angka garis diagonal ini. Ketika ini dilihat bukan 0, oke, selanjutnya kita cek apakah dia angka 1. Kalau bukan angka 1, maka kita harus set supaya dia menjadi angka 1. Caranya bisa dengan membagi dengan dirinya sendiri. Nah, karena kebetulan ini angkanya sudah 1, jadi kita nggak perlu melakukan tahapan itu. Ini yang saya sampaikan di sini, bila ternyata di baris pertama, kolom pertama ini angkanya 0, ini pindahkan seluruh baris pertama ke baris kedua. Jadi maksudnya dipindahin ini ke baris kedua, di switch. Ini kan pada dasarnya baris pada setiap baris ini adalah representasi dari persamaan ini. Ketika kita memindahkan satu baris ini, maka semua harus pindah. Ya. Jadi misalkan di depannya ini 0, misalkan ini yang persamaan pertama, kita switch. Intinya adalah ya pojok kanan, pojok kiri atas atau baris pertama, kolom pertama harus ada angka, nggak boleh 0. Kalau nggak ada angka, di switch, pindahin. Jadi persamaan pertama tadi digeser ke persamaan kedua digeser ke baris pertama. Dengan asumsi yang kedua ini tidak 0 juga ya. Kalau 0 ya ganti lagi. Intinya yang baris pertama ini nggak boleh 0. Oke, alhamdulillah di sini ternyata tidak 0. Artinya dia ada angkanya dan kebetulan angkanya 1. Selanjutnya setelah cek ternyata dia 1, berikutnya kita cek baris yang kedua. Nah, yang warna biru ini dicek. Kita harus berusaha untuk metode eliminasi ini, Gauss, itu segitiga bawah ini nilainya 0. Angka ini 0, angka ini 0, dan angka ini 0. Oke. Sekarang kita cek. Yang ke baris yang kedua, kolom pertama ini ternyata dia bukan 0. Nah, apa harus kita lakukan untuk mengenolkannya? Menjadikan dia angka 0. Nah, untuk merubahnya menjadi angka 0, yang kita lakukan adalah mengubah atau mengalihkan dia dengan baris pertama. Di sini ada tulisannya baris kedua dikurangi 1 kali baris pertama. Jadi supaya 0 ini kan dia bagaimana? 1 dikurangi 1. Satunya berasal dari mana? Dari baris pertama. Jadi baris kedua, seluruh baris kedua ini nanti dikurangi 1 kali baris pertama. Ini untuk mengubah angka 1 yang biru ini tadi menjadi angka 0. Oke, kita lakukan. 1 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 0. 3 dikurangi 1 kali 2 sama dengan 3 kurangi 2 berapa? 1. 2 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 9 dikurangi 1 kali 6 sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Oke, baris yang kedua sudah berubah angkanya. Setelah baris kedua tadi sudah berubah angkanya, kita cek kembali baris yang bawahnya, baris ketiga. Oke, ternyata dia angkanya 2, padahal kita inginnya dia angkanya 0. Saya tandai bulatan merah. Oke, kita ubah menjadi 0. Bagaimana caranya? Supaya 0, 2 dikurangi berapa? Supaya 0, 2 dikurangi 2. Ya. Nah, ternyata baris pertama itu angka depannya 1.
Nah, supaya 2 bagaimana? Dikalikan 2. Jadi, supaya baris ketiga ini dia 0 depannya, maka dipakai rumus baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Saya ulangi, baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Oke, mari kita hitung bersama. 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 kali 2. 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 12 dikurangi 2 kali 6 sama dengan 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat ternyata baris ketiga tadi sudah selesai dirubah jadi 0, min 3, 0, 0. Selanjutnya ini sudah 1. Nah, ini ternyata nggak begini nih, pengennya yang di sini 0, ya kan? Jadi segitiga bawahnya ini 0. Oke, kita cek yang bawah. Min 3. Nah, bagaimana caranya supaya min 3 tadi menjadi 0? Kita lihat di sini. Oh iya, ini tadi kan dia sudah 1. Kebetulan sudah 1. Jadi ini dibiarin aja sebenarnya yang ini. Di 2 kali 1 untuk mengubah adu jadi 2. Harapannya kan yang di sini 1, di sini 1, di sini 1. Yang di sini 0, di sini 0, di sini 0. Oke, ternyata di sini sudah 1, sudah tinggal aja dikalikan 1 tetap aja dia hasilnya sekian. Kita lanjut yang min 3 ya. Bagaimana cara min 3 ini tadi berubah jadi 0, harapannya jadi 0. Nah, caranya adalah min 3 jadi 0 bagaimana? Harus ditambah 3. Benar nggak? Oke. Nah, ternyata di atasnya itu ada angka 1. Berarti di sini baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua agar si angka min 3 ini berubah menjadi 0. Oke, mari kita lakukan. 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Min 3 ditambah 3 kali 1. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. 0 ditambah 3 kali 1. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 0 ditambah 3 kali 3 sama dengan 0 ditambah 9 sama dengan 9. Ini harus hati-hati, harus pelan-pelan, harus teliti ya, agar tidak ada yang miss di sini. Baik, setelah berubah kan 0 min 3, 00 menjadi 0039. Oke, kita cek lagi. Sudah sesuai belum? Ini sudah 1, sudah 1, sudah 0, sudah 0, sudah 0. Nah, ini ternyata dia harus jadi 1. Oke, bagaimana caranya merubah jadi 1? Gimana dong? 3 kali kita jadikan berapa? Ditambah berapa menjadi 1? Ternyata 3 sudah jadi 1 dikalikan 1/3. Bener nggak? Atau 3 dibagi 3 sama dengan
1. 3 dikali sepertiga sama dengan 1. Ya sudah, kita kalikan semua baris ini dengan perkalian sepertiga. Baik, 0 dikalikan sepertiga 0. 0 kalikan sepertiga 0. 3 kalikan sepertiga 1. 9 dikalikan sepertiga 3. Oke. Alhamdulillah kita ketemu segitiga. Diagonal bawahnya 0 semua dan diagonal ini adalah angkanya 1 semua. Baik. Karena sudah mendapatkan angka ini, kalau di matriks Excel kalau menggunakan metode Gauss, eliminasi Gauss, cukup mengenolkan yang bagian bawah saja. Tapi kalau Gauss Jordan, yang atas juga dienolkan. Oke, nanti yang Gauss Jordan selanjutnya. Kita sekarang membahas di metode Gauss. Nah, ketika metode Gauss sudah dapat seperti ini, tinggal kita lakukan eliminasi satu persatu, atau bukan eliminasi, substitusi. Oke, di sini ini baris yang ini kan mewakili variabel X, ini variabel Y, ini variabel Z, dan ini adalah konstantanya. Baik, di sini berarti sama dengan ini adalah X plus 2Y plus 1Z sama dengan 6. Sedangkan ini X-nya 0, maka Y plus Z sama dengan 3. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya sama dengan 3. Nah, akan ketahuan Z sama dengan 3. Ketika Z sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan Y plus Z sama dengan 3. Apa yang terjadi? Baik, kita masukkan Y plus Z sama dengan 3. Maka Y plus 3, Z-nya kita masukkan sama dengan 3, maka Y sama dengan 0. Setelah ketemu Z, kita bisa ketemu Y. Nah, kan kita masukkan Z dan Y tadi ke persamaan yang pertama. X plus 2Y plus Z sama dengan 6. X ditambah 2Y, Y-nya 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Plus Z, Z-nya adalah 3. X plus 0 plus 3 sama dengan 6. Nah, berikutnya X sama dengan berapa nih? 3. Ya kan? 6 dikurangi 3 kan sama dengan 3. Baik, akhirnya ketemulah semuanya. X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Alhamdulillah, solusi dari persamaan linear ditemukan dengan metode eliminasi Gauss. Operasi eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks eselon baris reduksi, maka kita langsung dapat menentukan nilai dari variabel-variabelnya tanpa substitusi balik. Jadi nanti untuk operasi eliminasi Gauss-Jordan tidak menggunakan substitusi balik. Hasilnya akan langsung dapat diketahui karena adanya eselon baris reduksi. Oke, kita lihat contoh dari 3 persamaan linear berikut. Kita lihat apakah benar-benar persamaan linear. Oke, tidak ada pangkat, tidak ada perkalian variabel, tidak ada fungsi sinus, kosinus, serta logaritmik, sehingga dapat dipastikan ini adalah persamaan linear.
Setelah sudah pasti persamaan linier, mari kita tentukan solusi atau nilai dari X, Y, dan Z. Baik, prosedurnya sama dengan penyelesaian eliminasi Gauss. Kita bentuk persamaan linear ini ke dalam matriks. Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 5. Seperti penyelesaian eliminasi Gauss, kita cek terlebih dahulu apakah di baris pertama, kolom pertama ini berwujud angka tidak nol. Benar, ternyata dia angka tidak nol. Dan cek dahulu apakah dia angka 1 atau bukan. Dan ternyata dia angka 1. Oh ya, untuk penyelesaian eliminasi Gauss-Jordan nanti kita akan berupaya membentuk baris ekstrak reduksi, yaitu diagonalnya itu semua ini angkanya 1. Ini akan jadi angka 1, jadi angka 1, jadi angka 1, dan segitiga matriksnya di sini bawah dan atas ini 0. Ini 2, 2, 1 jadi 0, 2, 3, 2 jadi 0. Baik, kita cek dahulu yang bagian bawah, baris kedua. Di sini ternyata bukan angka 0, maka kita harus berusaha membuatnya jadi angka 0. Bagaimana caranya? Caranya yaitu baris kedua dikurangi 2 kali baris ke-1. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Oke, 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0, min 1, 3 dikurangi 2 kali 2 sama dengan min 1, 2 dikurangi 2 kali 3 sama dengan min 4, 3 dikurangi 2 kali 3 sama dengan min 3. Bagian ini ya, ini lingkaran biru ini berusaha kita nolkan angkanya dan dengan cara ini, dan ini adalah hasilnya yang biru ini. Oke, setelah kita dapatkan baris yang kedua sudah ini angka 0, kita cek bawahnya yang baris ketiga, apakah dia juga 0? Oh, ternyata belum, maka kita perhatikan yang kita lingkari merah. Kita nolkan. Bagaimana caranya membuat jadi angka 0? Sama dengan yang ke baris sebelumnya. Jadi kita kurangi dengan dirinya sendiri dengan angka 2. Baik, caranya adalah baris ketiga ini nanti dikurangi 2 kali baris pertama. Oke, merah ini akan menjadi angka merah yang ini ya. Oke, 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 kali 2 sama dengan min 3. 2 dikurangi 2 kali 3 sama dengan min 4. 5 dikurangi 2 kali 3 sama dengan min 1. Jadilah ini. Oke, setelah baris ketiga berubah, kita cek ini sudah 0, ini sudah 0. Nah, yang ini belum 0. Kita selanjutnya kita proses angka min 3 ini, kita ubah menjadi 0. Nah, bagaimana caranya mengubah menjadi 0? Lingkaran biru ini kita lihat di bawah. Caranya adalah, oke, perhatikan lingkaran biru ini. Ini adalah baris ketiga ini nanti dikurangi 3 kali baris kedua. Kenapa dikurangi? Karena min kali min, nah, jadi plus, nanti ujung-ujungnya min 3 plus 3 harusnya 0. Nah, begitu.
Baik, baris ketiga ini dikurangi 3 kali baris kedua ya. 0 dikurangi 3 kali 0 hasilnya 0. Min 3 dikurangi 3 kali min 1 sama dengan 0. Min 4 dikurangi 3 kali min 4 sama dengan 8. Dan min 1 dikurangi 3 kali min 3 sama dengan 8. Baik, sudah ketemu semua ini baris ketiganya. Jadi 0, 0. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan garis diagonalnya ini. Ternyata yang ini masih min 1, bukan 1. Dan ini angkanya masih 8. Nah, kemudian kita proses agar ini yang lingkaran merah ini jadi 1 dan lingkaran ini jadi 1. Kita bisa lakukan secara sekaligus, secara bersamaan. Ini jadikan min 1. Caranya bagaimana? Satu baris ini dikalikan min 1, baris kedua dikalikan min 1, sedangkan baris yang ketiga ini dikalikan 1/8 atau dibagi 8. Oke, kita proses. Semua baris ini, baris kedua ini dikalikan min 1 menjadi 0, 1, 4, dan 3. Sedangkan baris ketiga dikalikan 1/8 atau dibagi 8. Jadi 0, 0, 1, 1. Ini sudah tercapai ya yang merah ini. Lalu kita cek lagi. Ini sudah jadi diagonalnya jadi 1 dan segitiga bawah jadi 0. Kita cek diagonal segitiga atasnya. Ternyata ini belum 0, maka kita upayakan jadi 0. Kita cek yang biru ini, kita usahakan jadi 0. Bagaimana caranya? Nah, yang biru perhatikan. Baris kedua ini dikurangi 4 kali baris ketiga. Kenapa? Ini supaya jadi 0. 4 dikurangi 4 harapannya 0. Oke, baris kedua, seluruh baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. 0 dikurangi 4 kali 0, 0. 1 dikurangi 4 kali 1, 0. Ini jadi 1. Kemudian baris kedua 4 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. 3 dikurangi 4 kali 1 sama dengan min 1. Oke, yang biru ini sudah dapat ya. Biru sudah dapat. Kemudian kita cek lagi. Ini sudah 0, sudah 0. Yang 3 ini harus jadi 0. Yang 3 ini harus 0, kita lingkari. Kita ke tanda merah. Bagaimana jadi 0? Sama, harus dikurangi 3. Ini dari mana? Oke, dari sini. Baris ke-1 ini nanti dikurangi 3 kali baris ketiga. Oke, kita lakukan ya. Perhatikan lingkaran merah ini nanti hasilnya akan jadi lingkaran merah yang besar ini. Oke, baris ke-1 1 dikurangi 3 kali 0 dengan tetap 1. 2 dikurangi 3 kali 0 jadi 2. 3 dikurangi 3 kali 3, 0. Kemudian 3 ini dikurangi 3 kali 1 sama dengan 0. Udah dapat nilai 0 semua. Di sini kita cek lagi ya. Ini 1 sudah 0, 0. Nah, tinggal ini. Ini belum jadi 0, biru ini ya. Oke, titik 0 kan caranya adalah mengurangkan dirinya sendiri, jadi kurangi 2. Oke, caranya baris pertama ini dikurangi 2 kali baris kedua. Baik, kita coba. 1 dikurangi 2 kali 0, jadinya tetap 1 ya. 2 dikurangi 2 kali 0,
2 kali 1 jadinya 0. 0 dikurangi 2 kali 0 jadinya 0. 0 dikurangi 2 kali jadinya tetap 2. Baik, akan jadi 0 semua ini. Jadi kita tinggal mengambil, masih ingat ini adalah kolom untuk variabel X, kolom untuk variabel Y, kolom untuk variabel Z. Di sini akhirnya jadi X ditambah 0Y ditambah 0Z itu kan ya. Jadi X sama dengan 2. Ini kan 0X Y 1Y ditambah 0Z, artinya kan sama dengan Y sama dengan min 1. Dan di sini Z 0Y ditambah 0X ditambah 0Y sama ditambah 1Z sama dengan 1. Akhirnya Z sama dengan 1. Akhirnya didapat X2 sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Nah, kan tidak perlu lagi adanya substitusi balik. Demikian penyelesaian persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Membutuhkan banyak konsentrasi dan ketelitian tingkat tinggi, sehingga akan sangat terbantu apabila kita menyelesaikannya menggunakan program. Semoga cara penyelesaian metode Gauss-Jordan dan Gauss ini mudah dipahami dan dapat membantu untuk penyelesaian persamaan linear.